Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat-sobat SCD sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sobat-sobat sekalian dalam keadaan sehat dan semoga tetap semangat walaupun di masa pandemi corona ini ya. Dan banyak masyarakat kita yang merasa kebingungan dan ketakutan dengan keadaan ini, dan saya berharap dan kami di tim SCD berdoa semoga masa-masa ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas sebagaimana normal sebelumnya. Oke, nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan mengadakan kajian bersama seorang tokoh, seorang ustadz. Beliau adalah Ustadz Ahmad Haryadi. Beliau ini sekilas tentang beliau ini adalah seorang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri atau STAINIM. STAINIM ini mungkin terkenalnya di kampus kemandirian di lembaga yatim mandiri. Oke, nah kali ini beliau ini akan mengisi kajian tentang menyeru kebaikan. Nah, teman-teman sekalian, tolong disimak baik-baik karena kajian ini sangat menarik sekali. Kajian ini akan memberikan motivasi baru yang akan mengembangkan diri kita menuju lebih baik lagi. Oleh karena itu, jangan lupa membawa catatan dan perhatikan apa-apa yang beliau sampaikan. Semoga dari apa yang beliau sampaikan tadi ini bisa menjadi sebab dari hal-hal baik yang akan kita peroleh. Oleh karena itu, dipersiapkan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mulai kajiannya. Kajian yang akan diisi oleh Ustadz Ahmad Haryadi. Kepada Ustadz Ahmad Haryadi, kami persilahkan. Mas Suhud yang jauh di sana, terima kasih. Baik pemirsa, alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ba'du. Pemirsa, saya punya teman. Untuk ukuran orang kebanyakan, teman saya ini sukses. Sukses dalam arti ukuran-ukuran keduniaan. Ya mungkin tidak terlalu berlebihan kira-kira kalau saya sebut sukses dari ukuran keduniaan, karena dia punya 3 perusahaan yang 3-tiganya berjalan dengan baik. Ya, sukses dalam ukuran-ukuran keduniaan. Saya sebut begitu karena dia punya 3 perusahaan, yang 3 perusahaan itu 3-tiganya berjalan dengan baik. Dalam perjalanan waktu, ya, sebenarnya dia sudah mengantisipasi juga bagaimana agar perusahaannya terus berkembang, tapi perjalanan itu menunjukkan hal yang berbeda. Ketiga perusahaan yang dia kelola itu bangkrut. Ya. Nah, dalam posisi bangkrut, ya, dalam posisi dia bangkrut, hancur, banyak tagihan, dia datang ke masjid, kemudian bertemu dengan saya. Dia ceritakan banyak hal pengalaman hidupnya. Kemudian saya bilang, Mas, sebenarnya bagus kalau pengalaman-pengalaman ini ditulis, kemudian dipublikasikan. Itu saran saya ke beliaunya. Tapi apa kemudian yang beliau sampaikan? Oh, saya ingin Pak menyampaikan pengalaman-pengalaman ini kepada orang lain. Tapi tidak sekarang. Saya akan tunggu bangkit lagi keberhasilan-keberhasilan saya dalam ukuran-ukuran ekonomi ini.
baru saya akan mau menyampaikan pengalaman ini kepada mereka. Saya tambahi, loh, justru prosesnya yang menarik, Mas. Bagaimana dengan tetap komitmen berusaha keras untuk bangkit. Walaupun saat ini belum bangkit, tidak apa-apa. Tapi teman saya itu ngotot, tetap tidak mau untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Pemirsa, saya termasuk punya pandangan yang berbeda dengan teman saya itu. Saya bukan manusia sempurna, ya, tapi saya ingin berbagi. Apa yang bisa saya bagi kepada orang lain dengan harapan ada kemanfaatannya. Salah satu di antaranya adalah pada saat ini, dalam kondisi saya tidak sempurna, saya tetap ingin berbagi. Berbagi apa? Sudah tentu berbagi pengalaman-pengalaman hidup yang barangkali, dan saya juga punya keyakinan itu bermanfaat. Ya. Mungkin tidak langsung banyak orang yang bisa menikmati apa yang saya sampaikan ini. Ya. Tapi saya percaya kalau ada yang mendengar atau mengikuti satu kata, satu kalimat, dua kalimat, mungkin ada yang sesuai dengan pengalaman hidup yang dialami oleh pemirsa. Itulah sebabnya saya punya keyakinan, walaupun saya bukan orang yang tanda petik sukses secara sempurna, tapi semangat saya tetap untuk berbagi. Kenapa? Saya percaya bahwa kita punya rujukan-rujukan yang sama. Ya. Kita punya pandangan hidup, kita punya kitab suci yang sama. Dan di kitab suci ada informasi yang menarik, ya, yang barangkali kita akan menjadikan kita kuat untuk menyampaikan atau menerima pesan-pesan itu. Salah satu di antaranya adalah ayat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada pernyataan menarik di situ. Innal insana, inna, sungguh, ya, pasti berita ini istimewa. Sebab kalau tidak istimewa, berita itu tidak harus diberi tanda atau pernyataan sungguh. Ya. Jadi ini innal insana, sungguh manusia itu lafi khusri, dalam kerugian. Ya. Ada pengecualiannya. Illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Itu pesan yang ingin saya tebarkan, ayat yang ingin saya sampaikan. Tawasaw bil haqq. Ada kata tawasaw, itu jelas bermakna saling. Artinya tidak harus posisi kita itu paling atas lalu kita boleh untuk memberikan nasihat atau menyampaikan pengalaman-pengalaman yang bermakna. Karena maknanya saling, artinya yang paling penting siapa saja punya kesempatan, siapa saja punya kemauan, siapa saja punya kemampuan, itu bisa untuk menyampaikan tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Pemirsa, kalimat ini, ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, inna, atau kalau kita baca sebelumnya wal asr, ya, itu ada sumpah. Ya. Kalau pemirsa ingin meyakinkan, maaf, bahwa kitab ini
benar-benar bagus. Pemirsa tidak bisa hanya mengatakan kitab ini bagus, tetapi akan mendapat perhatian lebih ketika sungguh kitab ini bagus. Apalagi kemudian kita mengatakan demi Allah, ada sumpah. Ya. Nah, ketika itu yang kita lakukan, itu berarti ya, ini Allah melakukan. Jadi bukan cuma sekedar berita, di awal Allah bersumpah wal as. Nah, innal insana lafi khusrin. Betapa sungguh manusia itu dalam kerugian kecuali ya melakukan 3 hal itu ya. Amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saya mengambil sisi itu. Saya mengambil semangat itu untuk berbagi tentang pengalaman-pengalaman kehidupan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Mas Suhud di studio. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita telah mendengarkan kajian dari Ustaz Ahmad Haryadi. Dari apa yang beliau sampaikan tadi, kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting, di mana dari pelajaran-pelajaran itu kita bisa mempersiapkan untuk kebaikan kita ke depan. Tapi sebelum kita tutup kajian kali ini, Ustaz Ahmad Haryadi akan memberikan kesimpulan atau closing statement dari apa yang beliau sampaikan tadi. Oleh karena itu, tolong didengarkan dengan baik-baik. Baik, terima kasih Mas Suhud. Pemirsa, sesi saya segera akan berakhir. Sekali lagi saya akan simpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Yang pertama, tetaplah bersemangat untuk berbagi. Ya. Dalam kondisi seperti saat ini, ya, kita tetap berbagi semangatnya. Walau berbagi saling menasehati. Ya. Jadi tetap semangat untuk saling berbagi. Walaupun sekali lagi dalam bentuk hanya, ya kalau ini dianggap tidak penting, hanya nasihat. Tapi saya memandang nasihat itu penting. Karena itu dimasukkan dalam sebutan ayat yang menjadi pengecualian tadi. Ya. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Tetap semangat di di tengah bertebarnya virus corona ini, dan tetaplah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustaz. Oke teman-teman sekalian, itulah serangkaian kajian kita di hari ini. Semoga dari apa yang beliau sampaikan, dari apa yang beliau jelaskan, tentang cerita yang beliau sampaikan, itu menjadi motivasi-motivasi baru bagi kita, sehingga kita bisa memperoleh, bisa melakukan, bisa menjalankan apa yang beliau sampaikan. Oleh karena itu, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri kajian kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.